Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hama mayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam aku sayang kamu. Dan Kobi saat ini masih bergerilya semesta di Pondok Pesantren Usuluddin Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang. Nah, hari ini kita belajar iseng menata jalan. Nah, jadi untuk langkah awal kita susun batu-batu besar, kemudian baru kita kunci dengan batu-batu kecil, dan kita gunakan perekat wadas hitam. Nah, ini kita berusaha bersinergi dengan alam. Kita menggunakan material-material yang ada di sekitar kita. Nah, ini masih berbicara tentang ekoarsitektur. Jadi ekoarsitektur tidak hanya berbicara soal bangunan hidup atau bangunan material dengan material hidup, tapi juga ekoarsitektur kita berbicara bagaimana kita menyesuaikan dengan ekosistem yang ada, karena manusia juga bagian dari ekosistem. Nah, kita gunakan perekatnya ini wadas hitam. Di wadas hitam ini banyak karbon, jadi ini bagus untuk perekat secara alami. Sebenarnya kalau pengen kuat, nah ini kita hancurkan, kemudian kita campur pakai wadas yang putih, kemudian dengan kapur sedikit, ini sudah bisa menjadi pengganti semen. Ampun rendah di menunggu sirami. Nah, setelah ditumbuk seperti ini, ini nanti kita siram karena biar untuk mengunci batu. Nah, ini juga dari air resapan, ini kita akan manfaatkan untuk MCK di sini. Karena kali Tangsi ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan budaya mencuci kemudian mandi di sungai ini masih hidup. Jadi perlu kita hidupkan terus dan kita tata sesuai dengan perkembangan zaman. Karena di lingkungan pondok pesantren, nah bagaimana biar budaya itu sesuai dengan budaya pondok pesantren. Nah, ini kita buatkan MCK yang tertutup, dan ini kita eksplorasi ekoarsitektur ini juga salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi mensyukuri nikmat Tuhan tidak hanya berhenti di lisan, tapi juga memanfaatkan apa yang ada, memanage, menyesuaikan dengan alam. Karena konon manusia diutus ke bumi untuk menjadi pemimpin bumi. Jadi bagaimana kita memanage bumi. Nah,
Berbicara ekoarsitektur, kita juga bisa belajar dari binatang. Bagaimana binatang membangun hunian, mereka sangat bersinergi dengan alam. Tidak ada binatang yang membangun hunian dengan membeli bahan-bahan industri, tapi mereka selalu menggunakan material yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga salah satu bentuk kita berendah hati. Ternyata manusia itu bukan makhluk yang sangat sempurna. Kita masih butuh belajar dari makhluk lain, termasuk dari binatang. Baik, sampai di sini perjuangan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengetahui praktek ekoarsitektur, Anda bisa mengikuti video-video kami di channel Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu, nimbawono, semesta menyusul kita. Salam, aku sayang kamu.